Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih di rumah? Semoga anak-anak solih di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan semoga semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita akan mempelajari kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya anak-anak kira-kira kisahnya? Mari simak penjelasan dari Ustazah ya. Anak-anak, beberapa saat setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau telah diangkat dan ditetapkan oleh Allah sebagai nabi. Nah, saat itu Nabi Muhammad kembali ke Gua Hira untuk beribadah. Kemudian Nabi Muhammad berharap bisa bertemu dengan malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu untuk Nabi Muhammad. Ketika beliau pulang, tiba-tiba malaikat Jibril muncul dengan wujud aslinya. Kemudian beliau merasa takut sekali melihat malaikat Jibril dan segera pulang. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad SAW merasa takut ketika melihat malaikat Jibril ya pada saat itu. Kemudian beliau meminta kepada istrinya Khadijah secara berulang-ulang, selimuti aku. Setelah kejadian bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang dan meminta Khadijah istrinya untuk menyelimutinya. Kemudian beliau ketika sudah diselimuti oleh kain, datanglah malaikat Jibril membacakan firman Allah. Wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian ayat ini artinya adalah, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Rabb-mu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Nah, itu anak-anak merupakan surat Al-Mudaththir ayat 1-5 ya, yang merupakan wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Khadijah menyuruh Nabi Muhammad untuk tidur. Khadijah berkata, tidurlah wahai suamiku dan istirahatlah. Kemudian Nabi SAW menjawab, sudah berlalu waktu untuk tidur wahai Khadijah. Beliau menyadari dengan turunnya ayat tersebut, maka beliau telah diangkat menjadi Rasulullah. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Sekarang kita belajar orang yang pertama kali masuk Islam. Kira-kira siapa saja ya anak-anak? Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan teman dari Rasulullah SAW. Kemudian dari kalangan wanita, yaitu Khadijah, yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Dan dari kalangan anak remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi. Kemudian dari kalangan budak, yaitu Zaid bin Harisah.
Ustazah ulangi ya anak-anak, dari kalangan laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar. Kemudian dari kalangan wanita yaitu Khadijah. Dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan budak yaitu Zaid bin Harisah. Nah, siapa lagi ya yang masuk Islam saat itu? Orang yang masuk Islam melalui kerjasama dakwah dengan Abu Bakar itu banyak ya anak-anak. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, kemudian Tolha, kemudian Az-Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Khabbab bin Al-Ard. Jadi itu ya anak-anak nama orang yang masuk Islam melalui kerjasama dengan Abu Bakar. Nah, ini sekarang kita belajar tahapan dakwah Nabi Muhammad. Nah, tahapan dakwah Nabi Muhammad itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi Nabi Muhammad berdakwah kepada orang yang beliau kenal dan berakhlak baik. Itu secara sembunyi-sembunyi ya. Kemudian secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan ini Rasulullah dan kaum muslimin mendapat ujian yang berat. Nah, anak-anak, perintah dakwah secara terang-terangan itu berada dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu segala sesuatu yang diperintah kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah anak-anak, dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga mendapat cacian, hinaan, pukulan dan lemparan batu ya anak-anak dari kaum musyrikin. Kemudian kaum musyrikin itu memusuhi dakwah Islam. Yang memusuhi dakwah Islam itu adalah Abu Jahal yang merupakan kaum musyrikin, dan juga ada Abu Lahab juga istrinya yang memusuhi Rasulullah juga. Dan Rasulullah tetap sabar, tabah dan terus berdakwah. Masya Allah ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar tugas dakwah Rasulullah. Tugas dakwah Rasulullah yaitu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian masuk Islam dan meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Kemudian masuk Islam dan tidak bermalas-malasan dalam ibadah. Masya Allah, alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah selesai belajar pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa meneladani semangat Rasulullah ya anak-anak dalam berdakwah. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.